sampai Sangat pernah jam malam berlaku. Nah, sudah. Kotong selesai cerita itu kakak dong cukup tahu. Kotong sempat ditahan, menjalani persidangan dan segala macam bla 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 sampai selesai. Nah disitulah beta pernah tahu yang namanya Victor Roscodat. Pernah datang besuk, ya itulah teman yang dianggap ya cukup terkenal di Kupang, Max Ratu. Tapi beta feelingnya beda. Eson biar keluar bangsa. Karena beta cinta dan dia waktu dia besuk beta pernah tahu itu. Dan beta feeling ini orang jadi orang besar kan. Disitulah beta ambil langkah ikut dia. Ya beta harus kasih tahu bahwa gagal tuh itu bukan cerita untuk kita mundur. Gagal bukan cerita untuk mundur. Iya, bukan. Tapi itu motivasi untuk lebih tambah. Karena ini kaget toh. Nah yang bertahan tuh andai hanya kotong kalau sonsal itu sekitar 14 orang. Beta termasuk ada di situ. Dan Pak Adek, ada Nyong Manuain, Ino Manuain kalau tidak salah itu. Alek Bajawa, Sius, Moses Seran, dan beberapa teman lah. Kotong tinggal 14 orang. Nah disitulah beta lihat Victor Roscodat tuh hebat. Soneta goyang. Ya. Itu oh ini orang karakter asli orang Kupang nih ini. Di situ tempe kenal. Habis sudah ketemu bikin reda semua. Tanggal 2 masuk kantor. Habis masuk kantor balik dia duduk dia bilang ini pekerjaan kalau selesai mungkin tahun depan menjadi orang besar. Dia ingat betul. Tahun-tahun depan menjadi orang besar. Kalau gol ini proyek nih, ini berhasil ini. Bukan juga, bukan masalah ini proyek. Kalau dia kan sudah terkenal di mana-mana, Bang BAS segala macam dia. Cuman mungkin disitulah dia titik kulminasi dia. Kalau jadi orang besar tuh di situ, proyek Bali. Mengerti. Itu. Dan semua orang tahu itu. Dia pembesar di situ. Naik di situ itu di Semelejit itu kan. Son tangkis lah. Ibarat kayak apa bintang. Nah, tanggal kalau beson salah itu tanggal 3 dia panggil ketong sampai mau ikut beta. Sudah beta dilematis nih di bang ini juga menjanjikan bahwa lu sedikit lagi diangkat gitu. Cuman beta feeling beta coba komunikasi dengan senior Kamelki, ada satu tuh Anis Parera, dia di Bank BCA. Ketong tukar pikiran. Banyak saran yang bilang lu jangan ambil itu langkah. Tapi beta feelingnya beda. Eson biar keluar bangsa. Karena beta cinta dan dia waktu dia masuk beta pernah tahu itu. Dan beta feeling ini orang jadi orang besar kan. Disitulah beta ambil langkah ikut dia. Beta mulai dari bawah. Security naik sopir. Sopir pun dia coba beta waktu itu. Kebetulan soalnya ada sopir, dia bilang coba siapa yang bisa bawa tuh tolong nyetir beta. Sudah beta nyetir. Dia bilang lu nyetir alus. Mulai sekarang lu nyetir saya. Soalnya boleh ini, soalnya usah urus-urus yang security. Ini di Jakarta kakak? Bali. Di Bali. Nah, jadi di Bali. Ya sudah beta mulai nyetir. Di situ beta mulai nyetir banyak orang besar di situ. Yang namanya Tommy Winata. Yang namanya Edi Sudrajat. Mantan Pangdam Hot Mangaraja Panjaitan, DI Panjaitan Pak Anu. Hampir 32 Kapolda kalau saya salah. Zaman Pak Jeki itu beta hampir nyetir semua itu Kapolda. Dong ada acara di Bali, beta sendiri nyetir. Gitu. Nah disitulah beta mulai ikut yang namanya Victor Roscodat itu. Di sini. Kakak, tadi kakak cerita pengalaman. Secara konkret, kakak pelajaran hidup lah yang kakak pelajari dari beliau apa?
yang secara konkret. Jadi begini kakak. Biasa kan kalau di penceramah atau di pidato, dia bilang tidur 4 jam, kerja 20 jam. Itu benar adanya kakak. Kerja Itu real. Kerja seperti babu, makan seperti raja. Itu benar adanya. Jadi kakak beta ikat Pak Victor, beta mulai masuk kerja itu waktu di Bali ya. Di Bali itu beta harus masuk jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, pulang jam 5, masuk jam 7, pulang tergantung. Bisa jam 4 pagi, bisa tergantung. Kadang beta tidur di situ, langsung kerja lagi. Nah, setelah itu beta ditarik ke Jakarta. Itu lebih bahaya, lebih parah lagi. Padat sekali. Iya, karena beta dan beliau harus keluar paling telat-telat tuh jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nah, karena keluar lebih dari itu, karena kotong dari Bintaro, berarti kotong ketemu macet. Kotong start tuh harus jam 6, karena kalau lewat itu jam kan macet. Iya. Jadi harus pagi. Kotong keluar pagi, itu pulang itu kotong dua sekitar kadang jam 3, jam 4. Itu rutin bertahun-tahun. Subuh. Jadi istilahnya beta dan beliau keluar, anak dong belum bangun. Masuk, anak dong masuk ke rumah, orang su tidur. orang dong su istirahat. Begitu. Dan itu bertahun-tahun kakak, bukan baru. Jadi kalau Victor Leskodat omong hari ini tidur 3 jam, 4 jam, itu orang ketawa. Tapi itulah rutinitas dia setiap hari sehingga dia hari ini dia jadi orang itu. Dan kotong juga akhirnya terbawa seperti itu kakak. Beta sempat kuliah di Jakarta. Jadi beta petugas itu biasa nyetir, beliau dampingi. Nanti sore jam 4 itu istri beliau telepon, ingat kuliah. Nanti ibu yang bawa pakaian. Jadi kotong ganti itu di kamar mandi umum di hotel Borobudur atau hotel Mulia. Kotong ganti situ. Habis beta pergi kuliah, pulang jam 8, langsung tukar lagi kembali, masuk ganti. Banyak orang sana bertahan dan beliau. Beta bukan mau bilang sombong, tapi nanti kakak kalau sewaktu-waktu ada waktu bisa bercerita dan beliau tanya. Anak yang paling tahan itu satu. Mau bilang dia karakter keras dan betul itu kakak. Itu. Tapi itulah yang membuat ketong hari ini bisa berubah. Mana om belum pernah tahu, kalau om ketong nih lu tidur matahari, istilah kasar minta maaf. Makari bakar ini baru ketong bangun. Tapi disitulah ketong ditempa. Dan beliau, hebatnya beliau tuh memberikan ruang buat anak-anak putus sekolah untuk sekolah. Suka orang sekolah? Iya. Malam, ada sekolah malam tuh kakak, jadi kerja, nanti malam ada waktu senggang, itu sekolah tuh kakak. Makanya lihat ke tempat anak, dari Kupang keluar, pulang pasti ada bawa ijazah dan malah ada yang kuliah, ada yang jadi pengacara. Itu karena Victor Leskodat hebat, dia dan ibu istri itu. Itu yang secara konkret kakak tangkap, kakak Erik Harik tangkap dari beliau. Iya, jadi dan dia tidak pernah mematahkan semangat, atau orang Kupang bilang cukup dia sen tahu, yang lain sen boleh tahu. Dia sen pernah begitu. Soalnya saya kikir ilmu. Iya. Itu juga sama dengan Kotong Big Boss juga. Yang Pak Victor anggap dia pun bos lagi. Selalu pesan yang Kotong, jangan tahu sendiri. Jangan tahu sendiri. Harus berbagi. Karena kan tidak setiap saat bosong ada. Orang Kupang bosong ada. Satu saat bosong ada, Kotong mau cari orang. Jadi berbagilah ilmu sebanyak mungkin dengan teman-teman, sehingga kalau Kotong butuh, dong selalu ada. Kalau bosong sana ada, dong ada. Mau ketemu orang besar siapa, pasti dia akan perkenalkan, itu orang saya. Nah, saya nggak ada boleh sama mereka. Itu yang Kotong pakai sampai hari ini. Kakak, pertanyaan berikutnya. Kakak sekarang memilih menjadi seorang politikus. Motivasi latar belakangnya apa kakak? Apakah kayak tadi Kotong Bohong berkumpul dengan orang-orang yang giatnya di politik jadi terbawa atau kemana kakak? Jadi Om Boban,
beta mulai tahu tentang politik nih semenjak Pak Victor kenal politik juga. Terlibat politik praktis. Politik praktis. Jadi dulu beta masih nyetir, beliau kan di Golkar. Sempat jadi anggota dewan dari Golkar, terus karena sesuatu beliau udah mempecah, dirikan Ormas Nasdem, ya ta? Nah, dalam perjalanan Ormas Nasdem itulah beta ikut, mulai tahu tentang politik. Beta juga bagian dari salah satu pendiri Partai Politik Nasional Demokrat Nasdem di NTT. Jadi ketong ada 40 orang. Itu yang menjadi pendiri Nasdem di NTT. Nanti satu waktu kalau ada ketemu beta akan kasih tahu di itu buku. Nah, di situ Om Boban tahu pendiri Partai Nasdem di NTT itu siapa. Memang kalau beliau ini kan di pusat. Tapi untuk di NTT beta juga termasuk yang bangun ini partai. Ketong sempat ke kampung-kampung berbulan-bulan Om Boban. Beta banjir bawah 2 kali. Banjir bawah. Iya, urus ini partai. Karena daerah Amfoa itu kan Om tahu sekali musim hujan. Zaman tahun berdirinya ini pada 2011 kalau saya salah. Nah, habis itu di Alor hampir tenggelam kapal, kotong harus ke pulau. Jadi tempat-tempat yang paling berat tuh BEM tugas, Om Boban. Umpan pelor Nah, jadi di Alor ini daerah Kabupaten Kupang yang arah-arah sana dong. Nah, itu BEM tempat. Terus sekali hampir hilang pagupung kapal di Nembrala, potong keluar jam 5 sore karena badai. Sampai jam 3, takuju kotong sudah di belakang sana, pikir sudah di Pulau Krisma sana. Ternyata betul ada di belakang Pulau Pantai Liman sana. Kaget ketinting lewat. Panggil, tanya, ini di mana nih gue ini? Oh, yang di belakang Pulau Semau. Jadi banyak cerita kalau omong tentang politik dan segala macam. Tapi beta sampai ke Boban, beta terlibat politik praktis semenjak Partai Nasdem berdiri. Kebetulan juga kan kotong ada di area orang-orang politisi-politisi. Ya sudahlah, kotong belajar. Ya akhirnya dipercayakan juga oleh partai. Mencalonkan diri. Ya, beta harus kasih tahu bahwa gagal tuh itu bukan cerita untuk kotong mundur. Gagal bukan cerita untuk mundur. Iya, bukan. Tapi itu motivasi untuk lebih tambah. Itu pelajaran yang pengalaman kemarin yang dari kegagalan. Jadi gagal itu cerita. Dari kegagalan baru kau bisa tahu itu kemenangan. Kalau kau pernah gagal, bagaimana kau tahu? Jadi harus terbiasa dulu dengan sesuatu yang kalah, kompetisi, ya. Karena politik ini kompetisi juga, nah. Kau harus tahu. Dan mungkin menurut beta kegagalan itu menjadi acuan kau untuk lebih baik lagi. Jadi mungkin juga Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik buat ketong, Om Boban. Banyak politisi yang datang bukan dari banyak orang politisi bukan datang dari politisi benar. Dia berpolitik karena satu, mungkin dia ada uang dengan sistem pemilihan seperti ini, atau mungkin dia datang dari turunan yang memang punya keluarga besar, dianggap dia sesepuh. Nah, jadi itu memang kasih tahu bahwa kalau namanya politisi dia harus berkecimpung benar-benar di wadah partai politik, gitu. Jadi dia bukan karbitan. Matang benar di partai. Matang, ya. Karena Boban lihat banyak teman-teman begitu maju, menang, terus hilang. Maju, menang, duduk di sana, tapi tidak bisa buat apa-apa. Ya karena basicnya bukan politisi. Belum matang di partai. Iya.
Politik tuh kotong tahu identik dengan apa? Orang bilang abu-abu, ya toh. Warna son jelas, tergantung kepentingan. Son ada kawan sejati, Iya. hanya ada kepentingan. Karena apa? Politik. Beta asumsikan bahwa politik itu ibaratnya dia mencerita begini. Politik meraih kekuasaan dengan cara apapun. Itu besimpulkan. Politik meraih kekuasaan dengan cara apapun. Ya. Cuman karena kotong di Indonesia ada di tatanan yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, kotong san boleh keluar ya. Tapi kalau kotong cerna baik-baik politik itu Cara. ya, meraih kekuasaan dengan cara ya. Dan itu sebagian orang bilang, banyak orang bilang seni. Jadi gitu. Cuman karena kotong di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Dasar dan Pancasila, kotong san boleh keluar dari itu. 4 pilar. Iya. Gitu. Jadi, Kakak Erik, Ya. kotong semua masuk segmen terakhir, Kakak Erik. Kakak Erik, mungkin motivasi sebagai kotong pun kakak-kakak, anak Kupang, kakak-kakak, senior Kupang. Motivasi bagi kotong, adik-adik. Motivasi, mungkin juga harapan, mungkin juga tantangan, atau secara singkat statement penutup, closing statement dari kakak Erik Hari. beta pesan buat bapak adik-adik belajar, ya, berkarya untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau beta dengan umur 55 tahun, 55. ya, yang beta pikiran, beta sisa hidup, apa yang beta harus buat beta punya tempat ini, beta punya kota ini, ya, dengan pengalaman, dengan jaringan, ya, yang ada. Marilah kotong meninggalkan sesuatu untuk menutupi kotong masa kelam yang lalu. Ya. Sisa hidup ini kotong berkarya buat kotong pun tempat ini. Belajar, ya, Berkarya. ya, berkarya, terus fokus. Ya. Orang mau cap apa, kecap apa, itu bukan sesuatu, tapi lu harus ciptakan sesuatu untuk dong ingat. Ya. Menciptakan sesuatu untuk Diingat. dong ingat. Ya. Diingat. Kenapa, Om Boban? Kayak kotong nih, orang mau omong apa juga kotong ya harus terima, ya. Tapi kotong mau kasih tunjuk bahwa sisa kotong hidup, pengalaman hidup ini akan kotong tuangkan untuk besok ingat. Tapi tuangkan yang baik dan benar. Karena lu mau omong jahat, kotong sudah lewati itu. Daripada lu omong yang baik, tapi berakhir dengan sesuatu yang sudah bisa diterima. Mending dia lalunya tidak diterima, tapi hari ini dia akan dipakai. Amin. Toh? Amin. Nah, itu harapan buat Bapak adik-adik. Kalau kotong sone biasa berdiskusi dan kotong sone biasa kolaborasi, kotong sone bisa dapatkan sesuatu. Jadi kotong harus punya waktu untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam satu pekerjaan sehingga bisa dikenang, begitu, bisa didapatkan sesuatu yang kotong inginkan. Mungkin begitu, Om Bob. Siap. Siap Kakak Erik Hari. Kakak Erik Hari, terima kasih sudah bercerita, berbagi cerita di Om Boban Channel, Kakak Erik. Kakak Erik sehat selalu, Kakak Erik. Siap, sehat. Beta pun biasa closing nih beta harus sampaikan ini. Tetap menjadi orang baik, Kakak Erik. Tetap menjadi orang yang menginspirasi dan berdampak bagi lingkup sekitarnya, walaupun lingkup itu cuman keluarga kecil, Kakak Erik. Terima kasih, Om Boban. Tetap jadi inspirasi bagi kotong, jadi kakak-kakak bagi kotong, khususnya kotong di Anak Kupang, Kakak Erik. Ya. Sukses selalu Kakak Erik. Terima kasih, Om Boban. Ya. Salam hale Kakak Erik. Salam hale. Ya.